Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia, di mana landasan filosofis sistem ekonomi tersebut ada 5. Yang pertama itu adalah nilai ideologis bangsa Indonesia. Yang kedua, asas sistem ekonomi kebersamaan dan kekeluargaan. Ketiga, sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia. 4, harmonisasi sistem ekonomi dengan sistem ekonomi Indonesia. Dan yang kelima, harmonisasi sistem ekonomi dengan sistem politik dan sosial. Jadi mari kita simak sama-sama penjelasan dari video saya. 3, 2, 1. Oke, kita kembali lagi dan kita akan melanjutkan pembahasan kali ini tentang landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia, di mana landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia ini terdiri dari 5 landasan. Yang pertama itu nilai ideologis bangsa Indonesia. Dan yang kedua, asas sistem ekonomi kebersamaan dan kekeluargaan. Ketiga, sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia. 4, harmonisasi sistem ekonomi dengan sistem ekonomi Indonesia. Dan yang kelima itu ada harmonisasi sistem ekonomi dengan sistem politik dan sosial. Jadi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu nilai ideologis bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu dijadikan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan sebagai slogan belaka. Perkembangan doktrinal Pancasila telah mengubah dari fungsi awal Pancasila sebagai platform bersama bagi ideologi politik dan aliran pemikiran sesuai dengan rumusan pertama yang disampaikan oleh Soekarno menjadi ideologi yang komprehensif integral. Pernyataan Soekarno ini menjadi jauh berkembang dan berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Notonegoro. Beliau melalui interpretasi filosofis memberi status ilmiah dari resmi tentang ideologi bagi masyarakat Indonesia, yang pada mulanya Pancasila sebagai ideologi terbuka sebuah konsensus politik menjadi ideologi yang benar-benar komprehensif. Berdasarkan uraian di atas, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu 1. Nilai-nilai di dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. 2. Nilai-nilai yang dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. B. Pancasila sebagai sumber filsafat bangsa dan negara Indonesia. Pembentukan sumber nilai yang tercakup ke dalam sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah yang panjang yang melibatkan bukan saja kaum cendekia melainkan juga masyarakat. Bagi Indonesia, Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur yang memiliki keunggulan sendiri sebagai tesisme religius. Pembuktian rasionalnya dalam hal ini meliputi beragam sisi. Pertama, secara material, substansial, dan intristik, nilai Pancasila adalah filosofis, misalnya hakikat
kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi ketuhanan yang Maha Esa adalah metafisik atau filosofis. Kedua, secara praktis, fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diarti sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Ketiga, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Keempat, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa budaya manapun. Lanjut, dengan demikian wajar kiranya bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa lain, yaitu Arab, India, Eropa, Cina, mewarisi sistem filsafat yang lahir dari budayanya, yaitu budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Prasetyo 2014 P.23. Kita lanjut yang kedua. Asas sistem ekonomi kebersamaan dan kekeluargaan. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang plural, yang tidak hanya memiliki satu macam suku yang mendiami negara tersebut. Namun, Indonesia memiliki ratusan suku yang membuatnya menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia ini yang kemudian menjadikan Indonesia dalam sistem ekonominya berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Karena kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadikan keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia bersatu dalam NKRI. Dari kebersamaan kemudian menciptakan sikap lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lalu menepis egoisme di kalangan masyarakat. Next, kemudian merujuk pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut jelas bahwa asas sistem ekonomi Indonesia selanjutnya adalah kekeluargaan. Dalam kekeluargaan ini, kepentingan dan kesejahteraan bersama adalah harga mati, harus lebih diutamakan, dan apabila ditetapkan dengan benar, rakyat Indonesia akan memiliki rasa kesatuan dan persatuan yang benar-benar satu, sehingga perekonomian di Indonesia akan berjalan lancar, tidak ada kapitalisme yang terjadi di tengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat. Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Asas kebersamaan menjelma menjadi sifat gotong royong dan perasaan senasib sepenangguhan dalam sebuah aspek kehidupan, seperti yang ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan kehidupan ekonomi didasarkan pada asas kekeluargaan. Hubungan anggota-anggota dalam suatu keluarga bukan didasarkan pada hubungan kontrak, tetapi didasarkan pada hubungan kasih sayang yang muncul dari ikatan kekerabatan. Bentuk operasional kekeluargaan dalam kehidupan yang nyata dicerminkan oleh sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama, kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan, bukan kepentingan atau kesejahteraan orang seorang. 2. Antara kepala sebagai pimpinan dan para anggota masyarakat sebagai yang dipimpin ada persatuan dan kesatuan di dalam rasa dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua untuk semua. Ketiga, dalam semua usaha dan karya, kasih sayang dan kewajibanlah yang menjadi pendorong dan penggerak, bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa. Next, dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi bangsa dan negara Indonesia bermula dari kesadaran dan
tekad kebersamaan yang kuat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia luas dan terpencar-pencar, serta adanya keberagaman budaya dan agama. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia harus memiliki nilai-nilai atau sila yang berpacu pada Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai rambu-rambu dalam merumuskan semua komponen subsistem sebagai rambu-rambu dalam menjalankan sistem ekonomi. Sendi-sendi tersebut antara lain: 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan memiliki kaitan penting dengan tatanan penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Yang terpenting di dalam kegiatan ekonomi yaitu harus terselenggara sesuai dengan sifat-sifat Tuhan seperti kejujuran dan keadilan. Kedua, nilai kemanusiaan. Sila kedua memberi landasan agar sistem ekonomi Indonesia menempatkan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya, yaitu manusia adalah makhluk yang berakal, makhluk yang bebas merdeka, makhluk yang memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, dan makhluk yang berkomunikasi sosial. Di atas sendi kemanusiaan tersebut, sistem ekonomi Indonesia harus dibangun dan dikelola. Ketiga, nilai persatuan dan kebangsaan. Nilai persatuan mengamanatkan agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh semangat kebersamaan yang dicerminkan oleh tingginya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, menyebarnya sumber daya dan kegiatan ekonomi di luar negeri, serta tingginya rasa nasionalisme dan kemandirian ekonomi nasional. Yang keempat, nilai kerakyatan. Perwujudan sendi kerakyatan dalam sistem ekonomi Indonesia adalah tegaknya demokrasi ekonomi, yaitu suatu bentuk sistem ekonomi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Inti ekonomi yang berkedaulatan rakyat adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga istilah rakyat berarti mengacu pada seluruh warga negara, bukan perorangan. Kita lanjut pembahasan yang keempat, yaitu harmonisasi sistem ekonomi dengan sistem ekonomi Indonesia. Indonesia melandasi sistem ekonomi dengan ideologi falsafah yang telah disepakati bersama, yakni Pancasila. Melalui Pancasila, Indonesia menjadi lebih mudah dalam menata serta mengarahkan berjalannya sistem ekonomi untuk menghadapi kemungkinan permasalahan ekonomi yang muncul. Sistem ekonomi Pancasila di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, sehingga dikenal juga dengan sistem demokrasi Indonesia, di mana peran pemerintah dan masyarakat saling berkesinambungan. Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan atau ekonomi rakyat, sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan, serta sistem ekonomi Pancasila yang bermoral, manusiawi, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan. Jika diterapkan secara tepat pada setiap kebijakan dan program, akan dapat membantu terwujudnya keselarasan dan keharmonisasian kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Lanjut kita pembahasan yang terakhir, yaitu yang kelima, harmonisasi sistem ekonomi dengan sistem politik dan sosial. Sistem perekonomian Indonesia memiliki keterkaitan dan saling berhubungan dengan sistem politik dan sistem sosial. Itu sebagai berikut. 1. Kaitan antara ekonomi, politik, dan sosial. Langkah yang ditempuh oleh ekonom dalam membangun teori ekonomi adalah dengan membuat anggapan konstan untuk faktor non-ekonomi atau politik dan sosial. Implikasi konstan adalah kejadian ekonomi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sedangkan faktor non-ekonomi tidak berperan sama sekali. Dengan metode berpikir seperti ini, tidak mengherankan bahwa fakta ekonomi
dalam tradisi teori ekonomi diperlakukan sebagai suatu yang bersifat netral atau terisolasi dari faktor non-ekonomi seperti faktor sosial politik. Cara pandang seperti itu jelas tidak memadai dalam dunia realita. Faktor dan fenomena ekonomi dalam batas tertentu memiliki kecenderungan yang kuat dengan fakta politik dan sosial. Artinya, munculnya fenomena ekonomi tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Lihat saja fenomena pemilihan umum di Indonesia. Untuk menjadi anggota legislatif, seorang caleg harus memiliki kekayaan yang cukup untuk membiayai kampanyenya. Hubungan timbal balik tidak hanya terjadi antara ekonomi dan politik saja, tetapi antara ekonomi dan sosial juga yang memiliki hubungan yang saling memiliki. Dengan status sosial yang tinggi, sangat memungkinkan seseorang memiliki akses yang luas terhadap sumber-sumber ekonomi. Ini membuktikan bahwa ada hubungan dinamis yang saling mempengaruhi antara ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini berarti fenomena ekonomi di lapangan bukan senantiasa fenomena yang netral. Keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial dan politik. Oleh karena itu, keserasian di antara ketiga aspek tersebut sangat penting untuk membangun satu kesatuan totalitas sistem yang utuh, yaitu sistem negara. 2. Keserasian nilai dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sistem itu bisa terhubung dengan baik menjadi totalitas sistem kehidupan yang dinamis dan seimbang. Sistem kehidupan tidak akan pernah seimbang manakala mekanisme kerja dari satu sistem tidak sejalan dengan mekanisme kerja dari sistem yang lain. Ekonomi, politik, dan sosial memiliki ranah dan tujuan yang berbeda. Fokus ekonomi adalah kemakmuran dan kegiatan transaksi terselenggara di pasar atau pasar untuk komoditi ekonomi. Sementara itu, fokus politik adalah keadilan dan aktivitasnya terselenggara di masyarakat atau pasar untuk komoditi politik, pasar politik. Bidang sosial yang berfokus pada kerukunan atau keharmonisasian dan kegiatan terselenggara di tengah-tengah masyarakat atau pasar untuk komoditi sosial, pasar sosial. Kalau ketiga sistem tersebut serasi, maka kemakmuran, keadilan, dan kerukunan akan terintegrasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang menjadi cita-cita semua orang Indonesia, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Namun untuk mencapai keserasian antara ekonomi, politik, dan sosial tidaklah mudah. Seringkali terdapat dominasi satu aspek, misalnya politik, terhadap aspek lain, misalnya ekonomi dan sosial. Bila politiknya sangat kuat tetapi tidak demokratis, maka kekuatan ekonominya cenderung terkonsentrasi dan sistem sosialnya tersegmentasi secara ketat. Contohnya, pada masa Orde Baru, terkonsentrasinya kekuatan politik pada partai pendukung pemerintah, menghasilkan pemusatan ekonomi pada unit-unit ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. Untuk menghindari terjadinya dominasi atau ketidakharmonisasian antara kehidupan ekonomi, politik, dan sosial, maka ketiganya harus memiliki hubungan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kekeluargaan dalam sistem ekonomi, musyawarah atau mufakat untuk sistem politik, dan gotong royong untuk sistem sosial Indonesia. Keserasian dari ketiga sistem ini akan menghasilkan tujuan yang serasi, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Nah, jadi itulah penjelasan dari landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Adapun saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan
tadi, yaitu sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Asas kebersamaan dan kekeluargaan tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dibangun oleh para founding father bangsa, antara lain Muhammad Hatta, mengemukakan asas-asas yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi, serta ada 4 sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia. Itu yang pertama, nilai ketuhanan, yang kedua, nilai kemanusiaan, yang ketiga, nilai persatuan atau kebangsaan, yang keempat, nilai kerakyatan. Jadi itulah sedikit penjelasan terkait landasan filosofis sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi apabila teman-teman mau bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.